Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stay and App Lovers. Saya Deni Wahyuni akan menemani sahabat semua dalam ghosting, ngobrol santai tapi penting. Dalam rangka memperingati Hari Guru, kita akan mendatangkan sosok yang sangat luar biasa, Ketua STAI Nurul Falah Air Molek, yaitu Ibu Dr. Mariatul Hikmah MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay and App Lover. Apa kabar Ibunya? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara episode kita pada hari ini. Sedikit nih Bu ya, kita pengen tahu tentang bagaimana riwayat kehidupan Ibu selama ini. Kemudian kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Baik. Oke, kita mau tahu nih Bu, bagaimana kisah masa kecil Ibu? Baik, terima kasih Bu Deni. Alhamdulillah saya sedikit menceritakan di sini terkait dengan historical kehidupan saya. Jadi saya lahir dari memang keluarga pendidik, ya, ayah dosen dan ibu saya itu seorang guru. Jadi saya panggil ayah itu dengan sebutan Buya ya, dan Umi untuk ibu saya. Jadi masa kecil saya lahir dan dibesarkan itu di Pekanbaru, mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 itu di Pekanbaru semuanya. Jadi kehidupan masa kecil saya kalau dikatakan sangat bahagia. Alhamdulillah Umi memang memberikan pendidikan yang bagus kepada kami, ya memang jarang cubit, jarang marah dengan anak-anaknya, sehingga ketika dia sudah ada saya mengatakan, wah 27 tahun saya bersama dia, saya bersama orang tua, saya cukup bahagia bersama mereka. Masya Allah ya, berarti kehidupan Ibu di masa kecil sangat-sangat bahagia dan sangat penuh dengan kenangan indah berarti ya Bu. Baik, kemudian ketika Ibu sudah memasuki jenjang pendidikan itu ya, tentu banyak rintangan dan halangan yang Ibu hadapi. Kapan itu saat titik terendah yang pernah Ibu alami? Kalau dalam kehidupan saya ada 2 titik terendah yang bisa saya berikan, bisa saya ceritakan di sini pada saat saya duduk di kelas 1 SMP. Itu ya kebetulan memang itu MTS itu anak-anak yang memang kemampuannya di atas rata-rata. Pada saat itu saya rankingnya Masya Allah gitu ya, rankingnya morot banget, ranking 32 itu dari 45. Orang tua sempat dipanggil, nilai sih tidak terlalu bawah ya, 72 gitu ya. Sempat dipanggil, kenapa ini rendah sekali gitu ya, nilainya sangat seperti ini ada apa gitu. Gak ada merah, cuma ya diberi advice tentunya dari seorang guru. Pada saat orang tua saya dipanggil, orang tua nggak pernah ngomong, Umi nggak pernah ngomong sama saya, dia nggak buat saya sedih. Tapi salah seorang dari ibu dari teman saya bilang ke saya, Maria, Umi kamu dipanggil. Saya itu mulai sedih ya. Terus saya bilang sama Umi, saya ini nggak dipanggil karena juara. Kalau dulu sistemnya itu kan anak yang juara kan dipanggil. Ada apa? Kok saya dipanggil? Saya nggak juara. Saya bilang, nak besok belajar lebih kuat ya, lebih gigih. Kenapa? Nggak ada. Nilainya itu biasa saja sih, rentang 70. Cuma gurunya tadi memberikan sedikit nasihat supaya kamu belajarnya lebih giat lagi. Oh iyalah, saya bilang seperti itu, benar. Jadi saya terpikir saya mesti belajar kuat, saya mesti belajar giat. Karena memang mungkin kemampuan kawan-kawan ya, mungkin EQ itu ya, kita pada saat itu 114 ke atas ya, rata-rata ya, dia bisa dikatakan itu di atas rata-rata, 114 ya, ada yang di atas rata-rata. Dan saya termasuk ya rata-rata EQ saya 116-an seperti itu kan. Ya saya mesti giat belajar. Gimana saya mesti keluar dari ranking itu. Dulu kan sifatnya ranking ya, yang hebat itu anak juara 1. Nah itu titik terendah yang saya alami. Dan yang kedua, ketika saya sudah mengajar di sini, pada saat itu saya pingin sekali untuk melanjutkan pendidikan ke S3. Ya, orang tua jasa motivator terhebat saya. Namun Allah memanggil Umi saya. Di saat itu saya terpikir, ya Allah,
Ubi saya udah nggak ada. Saya punya adik. Saya punya 2 abang yang sakit. Saya punya 2 adik. Sepertinya saya harus berjuang lah untuk adik-adik. Walaupun dari perekonomian, alhamdulillah orang tua saya meninggalkan ada sedikit ya gitu, karena orang tua juga PNS gitu. Tapi saya mesti berjuang untuk memberikan motivasi ya kepada mereka ya. Udahlah sampai di sini. Berarti karir saya sampai di S2. Saya bilang sama suami, "Bang," saya bilang gitu. "Saya udahlah kuliahnya sampai di S2. Namun ketika saya ke Pekanbaru, saya terus datang ke Pascasarjana, saya ingin lihat dari jendela, saya ingin melihat gimana sih yang namanya orang S3 itu belajarnya. Saya lihat, Masya Allah, diskusinya gimana itu kok kursinya beda, gimana. Saya pingin, ya Allah, sebenarnya saya pingin kuliah S3, gitu. Saya pingin, tapi gimana caranya, saya bilang pada saat itu. Motivasinya masih Iya, motivasinya ya, masih ada. Saya ikhlas, tapi di relung hati saya yang paling dalam, saya pingin melanjutkan pendidikan lagi. Gitu. Tapi Allah Maha baik. Ya. Pada saat Allah kasih, ya bukan kesusahan ya, sedikit ujian dengan saya. Akhirnya selang beberapa tahun, yaitu 2 tahun, ternyata ada beasiswa. Dan di sini saya punya teman sejawat yang pada saat itu sangat baik sekali dengan saya, gitu ya. "Maria," katanya, "kita ambil S3 yuk, gimana caranya?" gitu. Saya uangnya ya habis-habis di situ aja gitu ya. Saya ada sertifikasi, saya katakan alhamdulillah saya udah lumayan sih saat itu gaji, ada sertifikasi, tapi saya punya adik-adik gitu ya. Jadi Saya punya tanggungan keluarga saat ya. itu ya. Bukan jadi tanggungan enggak, tapi setidaknya kan saya mesti care gitu ya, mesti care pada mereka gitu ya. Gimana caranya? Alhamdulillah saya coba, ya kita coba gitu ya. 2 bulan tuh nggak ada kabar, Bu Deni. Beasiswa tuh nggak ada kabar. Setelah gitu Ibu ya. mengajukan. Iya, dan terakhir saya bilang ya udah saya hamil lah. Ambil anak kedua, ya udah kayaknya nggak ada. Berarti Allah udah qadarullahnya, udah saya sampai di S2 aja. Tapi masih ada tuh, ya Allah saya pingin sebenarnya. Saya bilang gitu ya. Kok bilang ikhlas nggak rela mungkin gitu ya. Tapi saya sholat tahajud, ya Allah saya pingin kuliah ya Allah. Dulu buya saya itu nggak tamat, nggak bisa melanjutkan ke doktor gitu ya. Saya pingin gitu kan Melanjutkan ya, cita-cita itu. di akhir saya doa tahajud pasti saya minta seperti itu pada Allah. Alhamdulillah 2 bulan berselang pada saat itu, dan menjelang 3 bulan pada saat saya positif hamil, malah udah berapa bulan, nah keluar tuh nama saya. Masya Allah gitu. Nama saya keluar, dan akhirnya ya itu pun 1 hari menjelang penutupan pendaftaran. Nah seperti itu saya ditelepon dari Pekanbaru ya, dari salah satu MPA. Itu konfirmasi. Maria, nama kamu ada, Bapak lihatnya di Kementerian Agama gitu ya, nama kamu ada. Masa iya? Pokoknya besok pendaftaran terakhir. Kalau Maria tidak mendaftar besok, berarti lewat. Di Pekanbaru jam 7:30 saya langsung diantar oleh salah seorang MPA yang sangat berjasa kepada saya untuk melakukan pendaftaran ulang. Itu dia kisahnya. Luar biasa sekali ya Bu. Walaupun itu titik terendah Ibu, tapi itulah yang menjadi pemicu dan batu loncatan Ibu untuk menjadi seperti saat ini ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian sepanjang perjalanan Ibu meniti karir, tentu ada momen-momen yang berkesan ya, yang tertanam dalam pikiran, dalam hati. Itu momennya yang seperti apa sih Bu? Nah, kalau untuk mau terkait dengan hal-hal yang paling berkesan dalam meniti karir gitu ya, tentu
hal yang bahagia begitu Wah, ya. alhamdulillah Ada hal yang bahagia ya, Bu. ada hal yang ya sedih ya pasti itu. Tapi apapun ya, apapun bentuknya, saya selalu ingat yang namanya pesan dari Buya saya, katanya Maria, kalau mau buah itu terasa manis, kan dari yang sepat dulu ya. Oke, Dari yang harus nggak tahu manis dulu pahitnya ya, dulu gitu ya, Bu. asam, sepat, terakhir nggak manis-manis sekali baru manis gitu ya. Nah begitu juga di dalam meniti karir, nggak langsung wah dapat blok gaji tinggi, nggak gitu, otomatis dari nol. Dari nol itu perlu motivasi dong. Gitu, perlu motivasi, ngajukan kita ke pangkatan dulu, berkarir di sini, aktivitas kuliahnya gimana, kita mesti melanjutkan pendidikan lagi, kan seperti itu ya. Nah, sebenarnya apapun hal pahit yang selalu kita rasakan, yakinlah yang pahit itu terakhir akan berbuah manis. Pahit itu akan diakhiri dengan rasa yang sangat manis, dan manis itu akan menimbulkan yang namanya satisfied. Kepuasan. Ya, kepuasan batin yang ada pada diri kita. Seperti itu. Jadi ketika kita merasakan kepahitan dalam hidup, ingat nanti akhirnya ada yang manis. Iya, Bu. Jadi jangan larut dengan kepahitan, tapi ingat hasil akhirnya gitu ya, Bu. Baik, gini Bu, kalau seandainya boleh waktu diulang kembali, ada nggak kisah hidup Ibu yang rasanya pengen nih diulang kembali untuk saya perbaiki dan menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, sedikit saya ceritakan di sini. Dulu yang namanya kehidupan saya sangat manis saya rasakan gitu ya. Sekarang ya, kalau sekarang saya mengingat hal dulu itu manis. Tapi kalau dulu, ya Allah kok gini-gini amat ya. Allah ngasih kok banyak kali ini cobaannya pada saya. Saya punya ayah yang sakit jantung, ya. Kemudian punya umi juga yang sakit sirosis, ya, pembengkakan hati. Kemudian abang juga neurosis, ya. Kemudian abang yang kedua juga sakit jantung, klep jantung bocor. Abang saya juga seperti itu, yang satu juga seperti itu, gitu ya. Pada saat itu ketika mereka sakit, saya pinginnya belajar, gitu ya, belajar. Di SMA, saya pingin belajar, tapi nggak bisa belajar karena mereka kan sakit. Buku tuh tetap saya pegang. Tetap saya pegang, saya baca gitu sambil ngasih makan obat, saya tetap pegang buku gitu. Saya berpikir, Allah kok gini kali lah hidup saya gitu ya. Kemana-mana saya mesti bawa abang saya berobat. Dan di MTS saya sudah langsung bisa bertemu gitu ya, bisa konsultasi langsung dengan spesialis jantung. Kalau dulu anak-anak dulu kan jarang gitu ya, bawa abang sendiri, abang sama saya, abang saya yang nomor 2 itu sama saya jaraknya cuma 10 bulan. Iya, 10 bulan ya, hampir 11 bulan gitu. Jadi kami yang kayak kembar orang bilang gitu. Kalau misalnya, nak tolong, kata Buya saya, Buya kan hari ini sibuk, tolong ya dibawa Bang Iqbal pergi ke spesialis jantung, gitu dulu ya. Adanya di Rumah Sakit Santa Maria. Oke, saya bilang gitu. Tuh pakai Honda. Saya belum punya SIM. Iya, pakai motor gitu ya. Nah, saya bawa pelan-pelan. Tapi ayah terkontrol di belakang. Controlling di belakang. Saya bilang, kenapa juga saya disuruh pergi bawa abang pakai motor? Kenapa dia ngontrol?
Ya di rumah sakit dia juga ngontrol begitu. Iya. Kenapa juga nggak ayah yang bawa kok ke saya semua? Apa harus Ya kenapa? melibatkan ibu iya, gitu ya? Gitu. Ternyata memang ayah itu punya dari something. Ya, sebenarnya dia ingin memberikan pelajaran kepada saya gitu. Inilah hidup gitu ya. Terakhir dia pernah bilang sama saya, kenapa? Buya selalu meminta iya ini, meminta. Saya dipanggil iya kalau di rumah gitu ya. Iya, panggilan kecilnya ya, Bu. Saya selalu minta, Buya selalu minta iya seperti ini, mau pergi ke pasar apa semua. Supaya nanti ketika iya dewasa ya udah terbiasa dengan itu semua. Kalau dulu gitu ya, mahasiswa kita sekali sebulan pasti beli baju ya di pasar. Ya. Gitu ya, beli baju, dandanan apa semua. Saya enggak, saya tengok kalau pulang dari asrama ke rumah, saya simpan uang yang saya tabung selama 1 minggu, saya akan bawain oleh-oleh umi saya itu sayur-sayur di pasar. Di pasar Kodim ya, di pinggir-pinggir saya bawa. Apa yang belum ada saya bawain gitu. Kemudian lebih saya beli buku. Jadi kalau saya dulu terkenal dengan mahasiswa itu orang yang memang punya banyak buku. Saya rindu dengan itu semua. Pada saat dulu saya nggak lupa. Tidak merasakan manfaatnya ya, Bu. Iya, lupa. Tidak menyampaikan pada ayah setiap dia memberikan exercise latihan itu kepada saya tidak bilang kepada dia, terima kasih Buya dengan pengalaman kehidupan yang diberikan. Terima kasih Buya dengan universitas kehidupan yang diberikan. Jadi itu yang tidak saya ucapkan pada beliau, yang Masya Allah ya, kehidupan dahulu yang memang susah bagi saya, kehidupan yang memang betul-betul memberikan exercise bagi saya, sekarang ini saya rasakan manfaatnya gitu. Jadi hal terindah itu yang rasanya Anda bisa diulang ketika ibu bisa menyampaikan betapa berartinya pembelajaran yang beliau berikan kepada ibu ya. Oke Bu, sedikit nih Bu, tip menumbuhkan kepercayaan pada mahasiswa kita saat ini. Kenapa kita pengen tahu, minta ibu jelaskan itu? Karena kita lihat ibu tuh punya rasa percaya dirinya yang luar biasa. Jadi kita pengen tahu nih tips-tipsnya bagaimana Bu? Pertama, jangan pernah malu. Jangan pernah malu menunjukkan saya ini loh. Karena yang namanya setiap manusia punya potensi yang berbeda. Dalam konteks the multiple of intelligence. Kecerdasan manusia itu. Iya, kan banyak seperti itu. Jangan pernah malu. Ya, kemudian jangan pernah malu mengakui bahwasanya saya itu apa adanya gini loh. Gitu ya. Menjadi diri sendiri. Kemudian yang kedua, saya merasa saya tidak orang hebat. I'm not the best ya. Saya nggak hebat. Tapi saya pingin menjadi orang yang hebat. Iya, seperti itu. Jadi orang yang terbaik. Iya. Gitu. Jangan pernah kita merasa ketika kita hebat, intinya gini. Ketika kita hebat, kita jadi arogan. Iya. Gitu ya. Wah, ngomong sana sini saya hebat. Ilmu nggak usah diomongin deh. Iya. Karena orang akan tahu sendiri. Karena tahu mutiara ya. Iya. Kalau mutiara itu kalau diletakkan di dasar lautan yang paling dalam, mutiara diletakkan di dasar yang namanya paret, itu tetap mutiara. Jadi nggak perlu gitu ya, nggak perlu kita sampaikan dengan orang. Tetap tunjukkan saja dengan attitude yang baik. Ya untuk apa gunanya kita merasa hebat kalau orang memandang kita sebelah mata? Ya, betul. Itu yang kedua. Kemudian ya, yang ketiga, banyak membaca. The more you read gitu ya, the more you get. Banyak kamu membaca, banyak kamu mendapat. Ini sekarang nih yang. Makanya setiap saya masuk saya bilang dengan mahasiswa, nak, semester 1 kamu udah punya berapa buku? Sekarang nggak perlu buku Ibu. Mungkin ada asumsi seperti itu. Sekarang kan udah ada Open Google. Google, teknologi Bu gitu ya. Pasti, karena buku itu sumber ilmu. Iya, sumber ilmu, mesti kita punya buku gitu. Jangan mengharap sebentar-sebentar ya lihat Google, lihat ini. Mesti nggak kita punya smartphone? Mesti. Tetapi tetap yang namanya membaca buku minimal 20 menit
satu hari minimal sekali. Itu yang mesti kita laksanakan. Jadi yang Ibu berikan tadi ada 3 tips. Iya. Yang pertama, jangan malu. Yang kedua, percaya diri. Kemudian yang ketiganya harus banyak membaca, ya kan? Jadi ada 3 teman-teman semuanya. Satu lagi ya. ada. Pertama, jangan malu. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, banyak-banyak membaca. Oke ya. Itu tips dari beliau bahwa itu sangat berguna Bu di zaman sekarang. Karena kita lihat generasi zaman now itu mereka lebih banyak menggunakan gadgetnya, lupa dengan bukunya. Oke Ibu, selanjutnya kita mau tanya, Ibu memberikan motivasi nih Bu kepada mahasiswa, baik itu khususnya STAI Nurul Falah Air Molek maupun mahasiswa yang ada di luaran sana yang tentunya butuh motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan studinya Bu. Oke. Yang pertama, don't give up before you try it. Oke. Jangan pernah menyerah sebelum kamu mencoba. Skripsi itu 60 lembar ya, banyak nggak? Banyak. Kalau ukuran serata 1 itu banyak. Berat nggak? Berat. Tapi yang berat itu pasti akan selesai apabila kita membuatnya. Jangan dipikir, ini mahasiswa kita banyak apa? Memikirkan dulu, baru nulis. Tulis saja apa yang kita pikirkan. Tulis saja, sehingga TA-nya, tugas akhirnya tidak lambat. Gitu. Ketemu sama pembimbing susah mencari, besok ketemu lagi. Sekarang udah banyak ya, udah banyak alat komunikasi. Dulu zaman saya S2, Masya Allah, zaman saya dulu S1 payah nemu telepon, kadang telepon nggak diangkat, jalan kaki lagi. SMS nggak dibalas. Iya, jalan kaki. Tunggu ya Bapak di ruangan ini, betul. 4 jam nunggu tidak, nggak nemu, gitu. Harus jalan kaki, mana pakai sepatu tinggi, itu sakit pegal. Kemudian ketemu sama pembimbing, ini apa? Coret. Tapi yakinlah, ya salah satu pembimbing skripsi saya pernah bilang, Maria, kamu akan merasa manisnya. Ini nanti enaknya, pahamnya membuat kajian skripsi setelah kamu selesai dan menjadi sarjana. Jadi jangan pernah menyerah dalam membuat skripsi. Yakinkan bahwa Ananda semua adalah manusia-manusia yang potensial. I plus, you plus. Kamu hebat, saya juga hebat. Oke. Ya. Jadi itu ya pesannya bagi teman-teman semua STAI lovers khususnya. Bagi yang mahasiswa akhir ya, jangan putus asa, jangan menyerah, lagi dan lagi, usaha lagi, jangan pernah menyerah. Oke. Kemudian Ibu, terakhir nih Bu, Ya. harapan Ibu untuk kemajuan STAI Nurul Falah Air Molek itu bagaimana? Ketika saya berbicara terkait harapan, tentu saya punya harapan yang besar untuk kemajuan STAI Nurul Falah Air Molek tercinta ini. Karena ketika saya sudah mengabdikan diri di sini, saya sampaikan, insya Allah saya konsisten di sini. Yang pertama, saya berharap seluruh dosen-dosen STAI Nurul Falah Air Molek 50% minimal menjadi profesor di home base STAI Nurul Falah Air Molek. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita melaksanakan beralihan status dari STAI Nurul Falah Air Molek ke IAI, dan kita mesti mengusahakan untuk menjadikan kampus kita ini menjadi kampus yang terbaik, bukan hanya dikenal di dunia nasional, namun di mata internasional. Insya Allah kita pasti akan bisa gitu. Kita berjuang bersama ya. Amin. Luar biasa sekali. Jadi harapan Ibu untuk pengembangan STAI Nurul Falah Air Molek ke depannya menjadi lebih maju lagi, lebih berjaya lagi. Semoga apa-apa yang menjadi cita-cita Ibu dapat tercapai ya Bu. Insya Allah. Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatannya, waktunya, nasihatnya, sehingga mudah-mudahan yang kita obrolin pagi ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya.
sekian dari kami. Selamat bertemu kembali di episode-episode ghosting selanjutnya, ngobrol santai tapi penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.